Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktik pemrograman geospasial website acara yang ke-12 dengan judul acara WebGIS menggunakan GeoServer dan Leaflet JavaScript. Saya Zidin Nasrani Dai dengan NIM 23518936SW. 23696 izin menyampaikan sedikit pembahasan dan juga demonstrasi dari proyek yang telah dibuat melalui Visual Studio Code, yakni WebGIS di Kabupaten Sleman. Jadi sebelumnya pengertiannya terlebih dahulu, GeoServer ini adalah suatu website open source yang digunakan untuk menyimpan data geospasial dalam format Web Map Service atau WMS yang nanti bisa digunakan untuk menyimpan beberapa data spasial untuk kemudian dihimpun dan nanti dapat diakses melalui geoportal. Jadi geoportal ini adalah fasilitasnya yang akan memudahkan pengguna untuk mencari data spasial yang hendak dicari dan kemudian nanti bisa dipantau secara real time dan digunakan untuk kepentingan yang lainnya. Kemudian untuk leafletnya sendiri, leaflet itu adalah library JavaScript yang digunakan untuk menampilkan peta interaktif kepada pengguna. Dan dari peta interaktif itu kemudian dipanggil pada website yang dibuat dan bisa digunakan untuk menampilkan menggunakan fitur lain seperti nanti untuk menampilkan marker, kemudian pop-up, tooltip itu juga menggunakan dari fasilitas dari leaflet itu sendiri. Kemudian dari proyek yang telah dibuat, ini ada laman WebGIS Kabupaten Sleman yang dibuat melalui index.html yang di dalam foldernya ada beberapa folder, ada icon, library, lib dan juga plugin, kemudian index.html. Namun yang saya gunakan di sini icon, di sini digunakan logo SV, itu ditampilkan di halaman website, dipanggil. Kemudian untuk libnya sendiri ini ada LGeoServer.js yang akan menjadi koneksi agar laman yang data spasial yang telah diupload pada GeoServer nanti bisa dipanggil pada website yang dibuat. Kemudian untuk index.html sendiri nanti digunakan untuk menyusun script code untuk memanggil leaflet dan juga legenda di sini untuk kemudian bisa memunculkan data spasial dari GeoServer maupun geoportal Kabupaten Sleman. Nah, dari script code-nya sendiri, ini di index.html diawali dengan struktur HTML head. Jadi di head ini nanti diatur terkait chart set-nya, itu karakternya dari website ini. Kemudian viewport itu untuk mengatur ketika website pertama kali ditampilkan untuk disesuaikan layarnya. Kemudian WebGIS, GeoServer, dan Leaflet ini sebagai title yang kita bisa lihat di sini. Nah, itu diatur di bagian title ini. Kemudian diatur juga terkait CSS-nya atau Cascading Style Sheet. Jadi untuk CSS ini dilakukan import dari sumber eksternal untuk kemudian digunakan di bagian script di bawahnya. Yang di sini digunakan menggunakan Leaflet untuk menampilkan petanya, untuk merender petanya. Kemudian dari CSS Bootstrap, jadi karena kita di sini akan menyusun interface-nya memanfaatkan Bootstrap. Jadi di sini diimport terlebih dahulu link eksternalnya sehingga nanti bisa digunakan. Kemudian di sini selain Bootstrap untuk GUI-nya atau user interface-nya kita juga menggunakan Font Awesome untuk menampilkan logo seperti itu. Kemudian setelah itu ada bagian style, bagian dari Cascading Style Sheet yang mengatur terkait tampilan style bagian-bagian dalam website ini. Contohnya di bagian body ini nanti untuk HTML-nya diatur agar font-nya adalah Arial dan juga sans serif. Kemudian dan sebagainya. Sebenarnya ada bagian contohnya navbar. Untuk navbar ini diatur agar background color-nya warna biru tua. Kemudian untuk color-nya warna teks ini warna putih. Kemudian untuk navbar brand itu bagian yang sini. Jadi dia diatur agar warnanya ini warna putih dan begitu juga dengan navbar lainnya juga diatur bagian style ini. Kemudian untuk map stylingnya juga diatur pada bagian CSS awal ini dengan diatur agar disesuaikan lebar dan tingginya agar bisa memenuhi halaman website ini tanpa menutupi bagian navbar milik Bootstrap yang sebelumnya telah ada dipanggil di atasnya. Kemudian untuk bagian legendanya. Untuk bagian legendanya di sini menggunakan background white. Kemudian padding, bud radius juga diatur di sini. Kemudian untuk max height-nya ini diatur agar tingginya bisa disesuaikan. Kemudian offset to avoid zoom counter overlap itu maksudnya ketika nanti dilakukan ditampilkan di webnya itu tidak overlap dengan data yang lainnya, jadi bisa diatur terkait left-nya maupun z-index-nya. Jadi jarak antara paling kiri ini ke legenda itu jaraknya 30 pixel. Z-index-nya itu ketinggiannya. Kemudian untuk layer control customization-nya kurang lebih nanti akan mengatur terkait posisi, kemudian bagian top, right, dan juga sebagainya. Untuk logonya ini dipanggil diatur agar bisa
dalam di bagian bottom dengan jarak 40 pixel, kemudian dari kanan jaraknya 10, tinggiannya 999. Untuk logonya kemudian juga diatur. Dan juga di sini ada bagian hover, jadi ketika nanti hover itu bagian ketika nanti pengguna mengarahkan kursornya ke logo tersebut sehingga akan ditimbulkan efek hover. Di sini dapat dilihat bahwa ketika kursor diarahkan, dia akan meningkatkan opacity-nya sebanyak 5 sesuai di sini, tidak akan terlihat seolah lebih tebal gitu. Nah, sepertinya itu. Kemudian untuk modalnya adalah bagian yang akan mengatur tampilan dari pengguna ketika ditekan. Nah, ini contoh modal. Misalnya diklik. Nah, ini adalah bagian dari modal. Jadi untuk modalnya sendiri diatur terkait header dan juga footernya. Kemudian sebagainya itu kurang lebih sama. Kemudian untuk buttonnya ini di custom. Kemudian untuk card itu nanti ditampilkan ketika website pertama kali dibuka. Dari bagiannya user interface-nya Bootstrap. Nah, ini jadi bisa ditampilkan card dari informasi bahwa peta web.js elemen itu telah berhasil dimuat. Ya, kemudian selanjutnya setelah itu di bagian body, kalau di bagian head tadi diatur terkait style dari CSS, kalau di bagian body ini terkait logika yang akan digunakan untuk memanggil maupun menampilkan data terkait. Contohnya di sini untuk kelas dari Bootstrap navbar itu digunakan dipanggil di bagian atas di sini dengan ID-nya. Kelasnya navbar x1 large. Kemudian kelasnya adalah container fluid dan juga nanti dipanggil kelas yang dari Bootstrap dengan jenisnya ini menggunakan solid allocation dot. Itu nanti untuk menampilkan bagian web.js Kabupaten Sleman itu adalah bagian dari Bootstrap. Kemudian untuk buttonnya itu nanti juga diatur agar bagian toggler ini, jadi ketika tampilan mapnya hanya kecil itu akan ditampilkan pilihan option menunya dalam bentuk toggler seperti ini. Kemudian itu diatur dengan dipanggil pada bagian button dengan memanggil kelas dari Bootstrap. Kemudian nanti bisa diatur terkait kelasnya yang span navbar toggler icon. Jadi memanggil icon dari bagian Bootstrap. Kemudian setelah itu di bagian bawahnya yang mengatur terkait di bawahnya terdapat bagian yang mengatur terkait buttonnya apabila nanti navbar collapse. Jadi ketika collapse itu maksudnya seperti ini. Jadi ketika dia tidak ditampilkan, namun ketika seperti ini ditampilkan garis tiganya itu dalam mode collapse-nya true. Kemudian setelah itu diatur agar kelasnya auto. Jadi maksudnya ketika nanti kelas dari Bootstrap itu dipanggil dan secara otomatis pengguna bisa mengatur tampilannya ketika ditampilkan dalam layar yang lebih luas, nanti dia secara auto menampilkan keseluruhan optionnya, tapi ketika disempitkan jadi dia secara auto bisa menampilkan toggler tersebut. Kemudian setelah itu ada bagian informasi modal yang di sini mengatur terkait modal informasi. Nah, di situ menggunakan kelas Bootstrap yakni FastCircle.info. Kemudian itu dipanggil dengan nama judul nanti info. Kemudian untuk dropdown menu for data source-nya, jadi kan di sini ditampilkan saya menambahkan. Nah, di sini jadi ada dropdown dari bagian sumber data tersebut. Nanti ketika diklik bisa diarahkan ke target blank di bagian diatur di pada bagian href ini berupa link yang akan diarahkan ketika pengguna mengklik bagian dropdown geoportal Sleman maupun geoportal lokal. Nah, kemudian untuk search bar di sini juga ditambahkan. Jadi di bagian search bar ini dari Bootstrap dipanggil, kemudian bisa menerima input. Jadi nanti ketika data teks yang itu tersebut diinputkan akan dicari lokasi. Ini placeholder-nya tuh ditambahkan di bagian search bar di sini. Itu nanti dari button, kemudian ketika buttonnya diklik misalnya Lingo. Nah, nanti dia ketika diklik akan menampilkan area sesuai cakupan yang ada di Sleman, sesuai di legenda. Kemudian setelah itu diatur di bagian search bar. Kemudian di statistik card itu nanti ada bagian untuk mengatur informasi jalan utama dan juga jumlah desa. Nah, di sini itu menggunakan unsur Bootstrap yakni statistik card. Kemudian setelah itu untuk map kontainernya itu memanggil ID dari milik Leaflet, yang kemudian ditampilkan juga logo di bawah ini memanggil
sesuai dari folder yang digunakan untuk menyimpan file logo svpng. Kemudian untuk footernya di sini ditampilkan di bagian bawah. Nah, di sini itu di bagian footernya. Kemudian info modal sebagai data informasi yang akan ditampilkan ketika pengguna melakukan klik pada bagian modal info di sini. Nah, di sini itu diatur pada bagian menggunakan kelas modal body-nya milik Bootstrap. Jadi untuk row-nya, setiap baris row-nya itu ada heading-nya berupa nama, kemudian data yang ada di dalamnya, yakni di sini contohnya nama saya, Zenia Handai, kemudian begitu juga yang lainnya. Untuk heading lain seperti ini, kemudian data, tabel data yang dimasukkan yakni 235189 bla bla bla. Kemudian setelah itu untuk GitHub-nya juga itu ditampilkan sebagai header dan data yang akan diarahkan ke href sumber link yang lain dengan mode targetnya blank, jadi diarahkan ke halaman lain, tidak pada halaman yang sama ketika website ini dibuka. Kemudian untuk modal footer di bawahnya ada bagian button tutup yang menggunakan style dari Bootstrap juga, jadi akan menutup informasi modal info. Kemudian untuk toast juga ditampilkan ketika nanti web JS-nya berhasil dimuat di sini. Nah, ini adalah bentuk dari toast menggunakan toast container position fixed bottom dengan posisinya di N. Kemudian ada bagian yang mengatur terkait tulisan yang akan ditampilkan, yakni beta berhasil dimuat. Kemudian setelah itu ada bagian leaflet JS yang dia akan memanggil source dari JavaScript yang mirip leaflet, kemudian akan dirender oleh website ini dengan nanti memanggil source yang ada di pada bagian GeoServer. Jadi GeoServer ini akan menyambungkan data kita yang ada di GeoServer untuk kemudian ditampilkan pada halaman peta ini. Kemudian untuk inisialisasi mapnya diatur agar dari leaflet ini memanggil ID-nya terlebih dahulu, ID dari leaflet yang nanti di set view pertama kali akan ditampilkan pada koordinat ini. Kemudian sebelah sini adalah level zoom-nya. Dan base layer ini akan dipanggil menggunakan OpenStreetMap yang bisa diatur di sini bagian control layernya. Di sini var itu variabel, OSM nama variabel yang dibuat digunakan untuk menyimpan leaflet yang memanggil tile layer dari link OpenStreetMap. Kemudian nanti digunakan maksimal zoomnya 19, kemudian attribution-nya ini untuk menampilkan data penyedianya, kemudian akan ditambahkan menggunakan add to map. Begitu juga dengan Google Satellite. Jadi di sini saya menambahkan tidak hanya OpenStreetMap yang ditambahkan sebagai base map yang diatur melalui control layer di sini, tapi juga ada bagian dari Google Satellite. Nah, di sini kemudian setelah mengatur terkait base layernya, ada bagian yang mengatur layer dari GeoServer yang memanggil variable admin layer untuk menyimpan GeoServer dari PGWeb 12. Nah, di sini untuk langkah-langkah di GeoServer sendiri nanti dimulai dari membuat workspace. Jadi di sini workspace yang saya buat adalah PGWeb 12. Kemudian dari workspace PGWeb 12 itu nanti ditambahkan shapefile-nya melalui stores dalam bentuk shapefile. Nah, di sini sudah ditambahkan batas administrasi Sleman. Setelah itu diatur terkait styles-nya agar bisa menampilkan warna di bagian Sleman itu dengan tipe SLD yang dilakukan upload sesuai layernya, style layernya di bagian atribut milik kecamatan. Nah, di sini jadi diatur dia akan mengatur SLD dari masing-masing kecamatan yang ada seperti Cangkringan, kemudian Delingo itu nanti sesuai kecamatan yang akan ditampilkan. Kemudian setelah menggunakan styles dan diupload itu nanti di publishing akan diatur agar diterapkan pada defaultnya milik Polygon administrasi desa yang telah diupload. Kemudian setelah itu bila telah dicentang bisa dilihat di layar preview dan dipastikan apakah data server kita ini sudah benar-benar bisa digunakan dan dibuka menggunakan open layer. Nah, di sini apabila benar-benar sudah terbuka, maka bisa dipanggil melalui ini, disesuaikan untuk GeoServer-nya dengan nama workspace-nya PGWeb 12, kemudian layers-nya bernama administrasi desa 25K. Kemudian untuk formatnya image PNG, ini maksudnya mengatur terkait agar data yang dimuat di dalam website ini tidak akan menutupi data lainnya yang sekiranya tidak ditampilkan secara transparan. Dan di sini digunakan PNG bukan JPG karena agar kualitasnya lebih baik dibanding JPG yang nanti bisa dikompres. Kalau PNG ini benar-benar data aslinya, jadi tidak dilakukan kompres seperti itu. Kalau misalnya selanjutnya ada bagian Jalan Sleman juga. Kalau tadi GeoServer itu dipanggil melalui GeoServer administrasi desa atau dipanggil melalui data yang telah disimpan pada bagian localhost kita GeoServer ini. Tapi kalau Jalan Sleman ini dipanggil melalui data yang disediakan pada geoportal pemerintah Sleman, dipanggil dari link WMS yang disediakan oleh pemerintah di sini. Jadi web service-nya dia disediakan, jadi bisa kita panggil
Jadi kita panggil, kemudian disalurkan dengan link WMS ini, disimpan dalam variabel jalan Selman untuk kemudian dipanggil di tampilan websitenya. Kemudian untuk selanjutnya ada bagian legenda untuk administratif layernya. Diatur agar legendanya berada di posisinya bottom left, kemudian ditambah functionnya dengan informasi legendanya nanti menggunakan inner HTML. Dia datanya dipanggil melalui bagian yang ada di PGWeb 12, workspace di PGWeb 12 nanti itu akan dipanggil menggunakan link pada bagian inner HTML ini nanti dengan requestnya bernama get legend graphic and layer dengan formatnya yakni image PNG. Jadi sesuai seperti bagian yang saya katakan tadi menggunakan format image.png. Kemudian nanti setelah itu ditampilkan menggunakan return div dan admin legend sebagai nama variabel yang menyimpannya, ditambahkan menggunakan metode add to map. Kemudian untuk di bawahnya ada layer control untuk menyimpan informasi bagian yang akan mengontrol akan diaktifkan atau dinonaktifkan layer administrasi desa maupun jalan Slemannya, dan juga open base map yang hendak digunakan. Dari base layer ada bagian OpenStreetMap, OSM, dan juga Google Satellite. Itu memanggil variabel. Karena tadi kan misalnya di sini OSM OpenStreetMap-nya dipanggil, disimpan menggunakan variabel OSM, dan juga Google Set digunakan untuk menyimpan variabel link yang menyimpan link dari Google Satellite. Kemudian dari variabel tersebut OSM dan juga Google Set itu tadi dipanggil pada bagian over layer control ini nanti, sehingga base-nya disediakan tulisannya OpenStreetMap dan juga Google Satellite yang masing-masing dipanggil dari variabel yang diatur sebelumnya. Kemudian nanti di-overlay-kan, jadi disimpan dalam satu bagian overlay dengan bagian dari administrasi desa dan juga jalan Sleman. Setelah itu nanti disimpan dalam L control layers yang mengambil informasi dari base layer, dari OpenStreetMap dan Google Satellite, dan juga layer overlay yang mengatur terkait administrasi desa dan juga jalan Slemannya. Di sini collapse diatur sebagai true. Jadi ketika nanti pengguna membuka pertama kali website ini bentuknya adalah defaultnya berbentuk icon lapisan seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti diatur false, itu nanti yang ditampilkan adalah langsung membuka seperti ini. Di sini diatur secara true saja, jadi dia akan menampilkan dalam bentuk lapisan terlebih dahulu. Nanti dia akan ditampilkan secara ikonnya dari control layernya itu. Kemudian untuk notifikasi itu nanti ditampilkan dari bagian bootstrap. Itu adalah bagian yang dipanggil digunakan ketika pengguna melakukan search di sini, seperti contohnya tadi misalnya Melati. Nah, kemudian ini adalah bagian dari tools notification yang diatur di sini dalam miliknya Bootstrap. Kemudian untuk geocoding search feature itu nanti di dalam search button ini nanti itu akan ditambahkan elemen dari ID-nya. Kemudian ketika ada fungsi klik nanti dimasukkan ke dalam variable query sebagai nilai input, value input, kemudian ditampilkan pada URL milik OpenStreetMap sebagai data query, kemudian nanti dimunculkan responnya di JSON itu nanti dengan mengambil data latitude dan juga longitude-nya, kemudian dipindahkan lokasinya menggunakan set view latitude dan juga longitude dalam zoom-nya 15 sesuai dari data lokasi yang kita inputkan, dan akan ditambahkan marker secara default hasil dari search location yang ada sesuai dari data latitude dan juga longitude yang kita dapatkan. Kemudian digunakan untuk menambahkan informasi marker, ditampilkan bind pop-up dengan di sini informasi lokasinya. Kemudian apabila nanti lokasinya tidak ditemukan, alertnya adalah lokasi tidak ditemukan, coba kata kunci lain. Nah, contohnya seperti ini. Lokasi tidak ditemukan, coba kata kunci lain. Itu adalah bagian dari alert. Kemudian apabila error nanti ada bagian yang mengatur error ketika tidak ada lokasi yang ditemukan maupun tidak bisa menggunakan search button itu nanti. Adalah alertnya terjadi kesalahan saat mencari lokasi. Kemudian apabila tidak ada inputnya, misalnya kosong, yang ada adalah masukkan lokasi untuk mencari. Ini sesuai pada alert terakhir ini. Baiklah, nah, coba didemonstrasikan sedikit. Nah, ini ketika kita pertama kali membuka, kemudian ini bisa mengatur terkait base map-nya, administrasi desa, dan juga jalan Sleman yang dia melalui geoportal. Nah, sudah bisa tampil. Masih loading. Nah, bisa diubah. Kemudian untuk informasi sebagai data modal, ini ditampilkan heading dan juga datanya.
Ketika diklik, diarahkan ke halaman blank yang lain, GitHub milik saya. Nah, sudah berhasil muncul. Kemudian untuk tutup, cari lokasi misalnya Mantri Jeron. Klik dari button search. Nah, akan otomatis diarahkan ke bagian data milik Mantri Jeron. Saya loginnya. Kemudian misalnya di sini ada sumber data, diklik, ada bagian yang mengarahkan ke Geoportal Sleman misalnya di sini. Nanti akan diarahkan ke halaman milik Geoportal Sleman. Kemudian apabila diklik yang GeoServer lokal, itu nanti akan diarahkan secara default ke localhost GeoServer lokal kita. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Oh, ini juga ada hover dari kursor kita ketika diarahkan ke atas logo. Ini adalah card-nya. Ketika menampilkan informasi data, mengambil informasi bahwa WebJS Sleman telah berhasil dimuat. Setelah berhasil dimuat, kemudian akan menghilang karena dia bagian dari toast. Nah, ini juga ada bagian card view dari jumlah desa dan juga jalan utama. Baiklah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.